Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hambamu, kami anak bersyukur. Terima kasih Bapa, sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Bapa kami semua bisa hidup dalam keadaan sehat. Semua karena Tuhan Yesus yang memelihara kami. Kami bisa menikmati hidup ini yang penuh bahagia, damai sejahtera, karena Tuhanku yang memberikan damai sejahtera. Engkau yang memelihara hidup kami pada hari Senin adalah minggu yang terakhir di bulan November, tanggal 29 November 2021. Ini semua karena rahmat anugerah-Mu yang besar. Tutup kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melangkah di pagi ini, kami datang kepada Yesus Kristus. Tuhan tolong, selidiki aku ya Allah, dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku. Lihatlah apaku jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, adalah hari yang diberkati Tuhan. Aku berseru kepada-Mu Tuhan, datanglah segera memimpin hidupku, dan aku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, juru selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Haleluya. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang dahsyat. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Allah yang Maha Besar akan menginjak-injak segala lawan kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah yang Maha Besar. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Bapa kita Yahweh akan menginjak-injak. Haleluya. Segala musuh kita, perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Allah Elohim, Bapa kita Yahweh yang besar. Tertulis dalam firman Tuhan dalam Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah. Amin. Haleluya. Bahwa serta bersama Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara hidup kita. Bersama dengan Yesus kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Perkara besar terjadi.
haleluya. Bahwa serta dengan Allah, amin, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, amin, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua, amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, amin, haleluya. Perkara besar terjadi, haleluya. Bahwa serta dengan Allah, amin. Puji Tuhan. Allah kita besar dan dahsyat. Dalam Ulangan pasal 7:21, jangan gemetar karena mereka berarti persoalan pergumulan dalam hidup kita dalam memasuki minggu yang terakhir di bulan November. Karena berarti tinggal 2 hari lagi, besok sudah akhir bulan November, hari Selasa tanggal 30 November. Setelah itu hari Rabu sudah tanggal 1 Desember 2021. Berarti kita tinggal 33 hari lagi memasuki di bulan Desember atau di tahun 2021. Setelah itu kita memasuki tahun yang baru. Berarti kita bersyukur kepada Tuhan. Tolong bawa dalam doa Bapak Ibu ya, supaya saya bisa melewati, sama-sama melewati sampai tanggal 31 Desember 2021 dan memasuki 1 Januari 2022. Dan saya melayani pekerjaan Tuhan pagi dan malam ini, berarti berlangsung 1 tahun persis. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya akan terus lanjutkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara semua dengan setia terus rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin dengarkan firman Tuhan, baik dari saya hamba Tuhan maupun dengan berbagai macam hamba Tuhan. Kita gali firman Allah, kita gali kebenaran Tuhan, supaya kita makin dalam hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua, amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi, haleluya. Bahwa serta dengan Allah, amin, haleluya. Perkara besar terjadi, amin, haleluya. Bahwa serta dengan Allah, amin, haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 60 ayat 14 dikatakan tadi, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Salah satunya musuh kita, pandemi COVID-19, kita injak dalam nama Yesus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua dapat melewati di tahun 2021, memasuki tahun yang baru dalam keadaan sehat sempurna, rohani sehat sempurna, jasmani sehat. Semua yang kita kerjakan menjadi doa saya bersama buat Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ucapkan saya shalom Bapak ya, mohon maaf ya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ternyata Tuhan pelihara kita dari Senin berganti Senin. Kalau Bapak Ibu rajin lihat, saya punya rekaman terus ya melalui YouTube, selalu ada kan. Minggu lalu tanggal 22 November terus dari Senin hari Minggu pertama ya di bulan November terus sampai hari ini adalah Senin adalah minggu yang terakhir di bulan November. Karena Senin depan berarti kita sudah memasuki di bulan Desember. Kita bersyukur karena Bapa kita Tuhan Yesus sangat baik, mencintai kita semua. Amin. Mari kita baca firman Tuhan rutin dalam Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 31. Kita terus rutin sabar, kita ikuti ayat per ayat sehingga nanti Hakim-Hakim selesai pasal 3 memasuki pasal yang keempat. Terus kita dengan setia membaca firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus saya membaca Hakim-Hakim pasal 3 dari ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jadi mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab
Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majalah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota Pon Korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu perpat yang di dekat Gilgal. Dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang berdiri depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga mulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluar ia melalui pintu belakang. Demikian Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu, ditutup dan kuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air kamar rumah pangeran itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Syera. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan adalah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Ayat 30, demikianlah pula pada hari itu Moab ditundukkan oleh orang Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ayat 31 terakhir, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah juga menyelamatkan orang Israel. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Pagi baca firman Allah dan berdoa. Nanti malam kita baca firman dan berdoa. Yesus kita tempatkan Raja di segala raja. Tempatkan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus sebagai yang utama dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terus rajin, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat menjadi pelaku firman, karena dasarnya kita cinta Tuhan. Jadi kalau kita cinta Tuhan, mari kita setia. Kita taat melakukan seluruh firman Tuhan. Yang penting kita mari Bapak Ibu, jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dia 12 ini selalu berbuat jahat, mendukakan hati Tuhan. Coba nih. Oleh karena itu kita baca terus. Termasuk Bapak Ibu saat ini dites, termasuk saya juga. Apakah saya bersama Bapak Ibu mau setia terus baca Alkitab ini? Kalau kita ikuti daging, males kita. Saya tidak mau baca. Ya, karena apa? Selalu kita lihat di sini ayat yang selalu bicara peperangan. Tapi justru Tuhan itu mengharapkan kita, mau dites kita, kualitas kita seperti apa. Berarti kita baca ini sama juga dengan peperangan ini, ya. Berarti kita lawan daging kita. Apakah kita menjadi orang yang tipe setia atau tidak setia? Kalau kita tidak setia, malas kita baca firman Tuhan. Nuruti daging, sudah saya terangkan kan tadi malam. Hukum daging berseberangan dengan hukum Tuhan. Sama juga ini. Dia 12 kita baca. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Di dunia ini banyak orang tidak pernah berhenti, selalu ada berita kejahatan-kejahatan. Namanya hidup itu. Kenapa? Kenapa orang jahat Bapak Ibu? Karena ada sumbernya kejahatan, yaitu iblis. Dan kedua manusia. Manusia banyak menuruti daging.
Manusia selalu memberikan celah, saudara. Ya, ini bukti. Kenapa kok selalu Israel memberi peperangan dan selalu mengalami kekalahan? Kenapa? Karena selalu ada celah. Coba buktinya Raja Moab Eglon itu, ya, diberi kuasa atas orang Israel sebab mereka untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel jahat sih. Selalu ada celah. Kalau kita diberi membuka celah, dosa itu berarti kalau Bapak Ibu jahat, ya, jauh dari Tuhan, tidak pernah berdoa, ya, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti itu membuka celah. Seperti bangsa Israel, tolong bantu di dalam doa Bapak Ibu. Saya ingin ngarang buku, ya, menerbitkan buku dengan judul Jangan Ada Celah. Coba itu. Ini bangsa Israel selalu ada celah. Kenapa kok peperangan ada dalam kehidupan? Silakan peperangan ada, tapi kalau tidak ada celah, Tuhan bersama kita. Itu nomor satu. Tapi kalau ada celah, ya tidak bisa. Tuhan mana bisa didiamkan sama Tuhan. Contoh di ayat ini, coba ini. Berapa tahun bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan? Coba nih. Tapi karena orang Israel selalu bikin celah, selalu jahat, hatinya selalu jahat, maka diizinkan. Coba ini, coba ayat 12 saya mau baca sekali lagi. Orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan, lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah apa yang jadi mata Tuhan. Nah ini, jadi kalau kita jadi mata Tuhan tidak berkenan, berarti ada celah, iblis bisa masuk Bapak Ibu. Sehingga iblis berdialog sama Tuhan. Tuhan ini buktinya, waktu si Ayub, di Ayub pasal 1 ayat 7, ya, diizinkan sama Tuhan karena Ayub bilang kepada Tuhan, itu lo kau kasih pagar sih, coba kau angkat pagar, ya, diangkat tangan Tuhan, jangan tolong, ya, karena Ayub juga ada celah Bapak Ibu. Siapa ada celah? Ayub kan punya anak 10, ya, 7 laki-laki, 3 perempuan, tiap hari pesta. Ayub gagal dalam keluarganya. Apa buktinya? Istrinya suruh ngutuki Tuhan. Kan istri ngomong kepada Ayub kalau sudah baca itu, kutukilah Tuhan, karena berarti dia tidak berhasil mengatur rumah tangga. Kalau istrinya takut akan Tuhan, nggak bisa, nggak mungkin bicara begitu. Ini bukti nyata, istrinya tidak kata istri Ayub itu. Nanti kapan kita baca, ya. Nah, sama juga di sini, bukti nyata, jangan ada celah, jangan membuat hati Tuhan itu kecewa, jangan bikin hati sakit Tuhan. Pokoknya jangan main-main dengan dosa, Bapak. Itu intinya. Jadi firman Tuhan mengajar kita pagi ini, jangan pernah main-main dengan dosa. Untung Tuhan itu baik, Bapak, ya. Tuhan itu baik, selalu mendengar responnya Tuhan. Waktu orang Israel berseru kepada Tuhan, di ayat 15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, ya, dari suku Benyamin, ya. Jadi keturunan anak dari Yakub. Semua nih cucu ini, ya, dari Yakub, ya. Yakub kan punya anak-anak semua tuh, ya, dari suku Benyamin, ya, anak-anak semua ini, ya, keluarga dari Yakub. Yakub kan asal usul nama Israel. Jadi ini bukti nyata. Pada waktu kita punya masalah, ada dosa, segera kita minta ampun sama Tuhan. Ini nih, orang selalu berseru kepada Tuhan minta ampun. Demikian juga firman Tuhan kepada kita semua. Apabila kita berdosa kepada Tuhan, apabila kita jauh dari Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan kalau minta ampun sama Tuhan, saya kasih satu ayat terakhir, maka Tuhan pasti menolong. Bukti ini, Ehud berarti hakim yang kedua. Hakim yang pertama, saya katakan ada 13 hakim, nanti kita ikuti. Ya, Otniel hakim yang pertama yang diciptakan Tuhan, yang diizinkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Ehud ini memimpin bangsa Israel dalam keadaan tenang seperti ayat 30. Coba nih. Demikian pula pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Coba ini. Asal kita mau dekat dengan Tuhan, jangan ada celah, hidup kita pasti aman di tangan Tuhan. Tapi kalau kita berdosa kepada Tuhan, cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Seperti saya mau kasih satu ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 sebagai terakhir, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini coba firman Tuhan mengajar kita. Tadi bangsa Israel banyak jahat di mata Tuhan. Tapi begitu kita jadi mata Tuhan, segera minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 26. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Seperti lagu tadi. Kalau kita kembali dengan Tuhan, bahwa serta dengan Allah, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Hari adalah Senin yang terakhir. Apapun pergumulan Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama. Supaya pandemi COVID-19 tidak ada lagi gelombang ketiga. Tidak ada lagi gelombang-gelombang. Yang ada apa? Gelombang kasih karunia Tuhan. Gelombang Roh Kudus
akan turun menyertai kita. Gelombang kebenaran firman Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Kita melangkah bersama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Mari kita jauh dari dosa, jauh dari kejahatan, tapi kembali kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan Maha Baik. Kata firman Tuhan, kalau kita minta ampun, bertobat, datang kepada Yesus, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Rumah tangga diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita berkati. Apa yang kita kerjakan semua ada kemenangan. Seperti Tuhan Yesus, tidak selamanya Yesus mati, pada hari ketiga Yesus bangkit. Jadi artinya ada kebangkitan. Di tengah-tengah kita menghadapi persoalan seberat apapun, kalau bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perkara besar. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bawa serta dengan Allah. Amin. Haleluya. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bawa serta dengan Allah. Amin. Haleluya. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bawa serta dengan Allah. Melangkah dengan iman bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perkara besar. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, sebelum bekerja, belum aktivitas, mari kita kembali lagi berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.